Banyak jalan menuju Roma. Kalian pasti udah pernah denger lah ya pepatah ini. Artinya ada banyak cara buat mencapai tujuan, gak cuma satu cara atau satu jalan aja. Tapi kenapa harus Roma, bukannya Paris, London, Berlin, atau New York? Ada apa sih dengan Roma? Jadi penasaran kalau ngomongin Roma, asal-usul Roma tuh katanya berkaitan dengan mitologi. Nah, ayo kita bahas. Berdirinya kota Roma itu jauh banget ditarik dari Perang Troya. Perang legendaris yang kejadian gara-gara ngerebut istri orang. Buat kalian yang mau tahu alasan Perang Troya terjadi dan jalan cerita Perang Troya, bisa dilihat di 2 video aku yang lama ya. Buat yang belum tahu, kalian nonton yang itu dulu biar nggak kepanjangan aku jelasin di sini. Fast forward nih, setelah Perang Troya berakhir, ada satu pahlawan Troya yang selamat dan dia melarikan diri, namanya Aeneas. Aeneas pun bawa beberapa pengikutnya, juga anaknya, Ascanius. Nah, Aeneas nih siapa sih? Kebanyakan hero atau pahlawan di mitologi Yunani itu punya background manusia setengah dewa. Ya kan? Dari Hercules, Perseus, Theseus, pokoknya hampir semuanya lah ya, manusia setengah dewa, demigod. Aeneas juga begitu. Dia nih putranya Pangeran Troya, Anchises, dan ibunya Aphrodite atau Dewi Cinta atau Venus di mitologi Romawi. Menurut Aeneid, karya Virgil, seorang penyair Romawi kuno, Aeneas mengarungi Laut Tengah dan akhirnya mendarat di Italia di wilayah Latium. Aeneas mendirikan kota Lavinium, diambil dari nama istrinya, Lavinia. Setelah Aeneas meninggal, Ascanius mendirikan kota Alba Longa buat mengurangi kepadatan penduduk di Lavinium. Alba artinya putih karena kabut putih itu sering menyelimuti daerah itu. Longa ya artinya long, panjang. Kota ini dinamain begitu karena terletak memanjang di lereng perbukitan Alban di dekat Danau Albanus. Alba Longa nih jadi ibu kota kerajaan Latin dan juga pusat spiritual sebelum Roma eksis ya. Dari kota inilah garis keturunan Romulus dan Remus berasal. Nah, kalau misalnya kalian tahu siapa sih penemu Roma, yaitu Romulus dan Remus. Tapi kisahnya gimana sih? Nonton sampai habis. Nah, pada saat itu yang berkuasa di Alba Longa itu adalah Raja Prokas. Dia ini keturunan dari Ascanius. Tidak lama berkuasa, dia pun meninggal dunia. Prokas punya 2 orang anak. Satunya Numitor, satunya Amulius. Numitor sebagai anak pertama diangkat jadi penerusnya Prokas, tapi Amulius ngerebut tahta Numitor. Amulius putra-putranya Numitor dan maksa putrinya Numitor, Rhea Silvia, jadi pendeta Vesta, biar dia nggak punya keturunan. Kalau pendeta kan nggak boleh nikah dan punya keturunan lah ya. Tugasnya dari pendeta Vesta dalam kepercayaan kuno itu adalah melayani Dewi Vesta, Dewi Perapian dan rumah tangga. Mereka bukan hanya sekedar pendeta biasa pada umumnya, tapi mereka ini adalah simbol kesucian dan perlindungan dari negara mereka. Tapi nasib Rhea Silvia ini sangat malang. Kenapa? Karena Rhea dihamili sama dewa perang Mars dan melahirkan Romulus dan Remus. Tapi ada versi lain kalau ternyata Rhea ini bukan dihamili sama dewa perang Mars, tapi dia dihamili sama Hercules. FYI, Mars itu versi dewa Romawinya, kalau versi Yunaninya adalah Ares, ya sama-sama dewa perang. Bukan Kratos, bukan. Kratos dewa perang fiksi. Versi lain juga bilang kalau Rhea ini diperkaos sama pria yang nggak dikenal. Tapi Rhea menyalahkan kehamilannya pada konsepsi ilahi, yaitu nyalahin para dewa sebagai pelaku yang bertanggung jawab. Mungkin jadinya semacam, oh Romulus Remus anak dewa, karena ya ibunya menyalahkan para dewa yang harusnya bertanggung jawab. Cuman versi yang paling populer adalah Vesta dihamili oleh sang dewa perang, Mars. Mars pelakunya. Biasanya pendeta Vesta yang melanggar sumpah keperawanannya, dia akan dihukum mati. Nah, Raja Amulius yang takut sama murkanya Mars, dia nggak berani ngehukum mati Rhea. Akhirnya, mentok-mentok, Rhea dipenjara. Raja Amulius pun nyuruh pelayannya untuk mengubur hidup-hidup
sang bayi kembar dari rahimnya Rhea, yaitu tidak lain tidak bukan adalah hero kita saat ini, Romulus dan Remus. Jadi sang raja nyuruh pelayannya buat ngubur hidup-hidup Romulus dan Remus pada saat itu. Tapi pelayannya gak tega ngubur bayi kembar yang imut-imut itu. Jadinya Romulus dan Remus pun dimasukin ke keranjang dan biarkanlah sungai itu mengalir, dihanyutkan ke sungai Tiber. Jadi mereka terbawa arus sungai Tiber. Beruntungnya Romulus dan Remus, mereka gak tenggelam. Mereka hanyut dan tersangkut di tepi sungai. Nah, di sini sebenarnya mereka juga ditolongin sama Dewa Sungai Tiberinus. Jadi Dewa Sungai ini menenangkan aliran sungai yang deras. Dan keranjang mereka disangkutin di akar pohon. Pohonnya di mana? Pohonnya terletak di kaki Bukit Palatin di Rawa Velabro. Di sana mereka ditemuin dan disusuin sama seekor serigala betina yang dalam bahasa Latin disebut sebagai lupa. Mereka juga dikasih makan sama burung pelatuk atau picus. Karena hal ini, serigala jadi simbol kota Roma. Karena ya udah menjadi ibu lah ya, induk bagi Romulus dan Remus yang menyelamatkan mereka, yang membesarkan mereka. Dan serigala ini juga jadi simbol yang dipakai sama klub sepak bola ibu kota AS Roma. Menurut legenda, mereka dibesarkan sama serigala betina sampai gede. Tapi di versi lain, setelah ditemukan sama serigala, Romulus dan Remus ditemukan lagi sama seorang gembala bernama Faustulus dan istrinya, Acca Larentia. Di bawah bimbingan sang gembala ini, Romulus dan Remus tumbuh kuat dan terampil. Mereka belajar menggembalakan ternak dan berburu. Mereka tumbuh dalam komunitas penggembala. Gak nyadar tentang asal-usul kerajaan mereka. Siapa mereka ini, mereka tuh gak tahu sama sekali. Dan saudara kembar ini menghabiskan masa muda mereka dengan menggembalakan ternak di perbukitan dekat sungai Tiber. Mereka jalanin kehidupan yang keras tapi bebas. Mereka mempelajari keterampilan kayak melacak hewan dan baca tanda-tanda cuaca. Dan para penggembala muda lain itu mengagumi mereka karena keberanian dan kecepatan berpikir mereka. Seiring bertambahnya usia, Romulus dan Remus nih mulai tampak lebih menonjol. Mereka lebih tinggi, mereka lebih kuat daripada penggembala-penggembala lainnya. Mereka nunjukin bakat alami buat mengorganisasi kelompok dan mereka sering bikin-bikin rencana. Suatu hari ketika mereka lagi ngembalain domba, mereka ketemu dengan para gembala Raja Amulius. Para gembala ini mulai perkelahian sama Romulus dan Remus, di mana Remus ditangkap akhirnya dan dibawa ke hadapan Raja Amulius. Romulus pun ngumpulin teman-teman gembalanya buat bergabung sama dia dalam misi menyelamatkan saudara kembarnya Remus. Awalnya Raja Amulius tuh ngira anak-anak Rhea Silvia udah meninggal, karena kan dia udah nyuruh bawahannya buat membunuh bayi kembar itu, tapi kan ternyata nggak dilakukan kan. Jadi otomatis dia nggak ngenalin Remus ataupun Romulus. Dan akhirnya Romulus pun membebaskan saudaranya. Dan singkat cerita, Romulus pun berhasil membebaskan saudara kembarnya. Dia pun pengen balas dendam ke raja. Dia pengen membunuh Raja Amulius. Dan berhasil! Dan gak disangka-sangka, para rakyat yang ada di Alba Longa itu seneng banget sama kematian raja mereka yang kejam itu. Dan akhirnya, good news, kakek Romulus dan Remus, Numitor, itu diangkat jadi Raja Alba Longa yang sah. Romulus dan Remus pun diangkat menjadi Pangeran Alba Longa. Tapi mereka nih gak sabar, mereka gak mau nunggu lama buat jadi raja. Mereka mutusin buat bangun wilayah kekuasaan mereka sendiri. Mereka udah sadar, wah gue royal blood nih, gue bisa berbuat sesuka gue. Jadilah mereka nyari nih wilayah untuk mereka rule, untuk mereka kuasai, untuk mereka pimpin. Sayangnya, si kembar ini, mereka tidak sepakat dengan lokasi pembangunan kota baru mereka. Romulus lebih memilih Bukit Palatin, tempat mereka ditemukan serigala betina. Sedangkan Remus lebih memilih Bukit Aventin. Kedua lokasi ini sebenarnya punya keunggulan strategisnya masing-masing. Bukit Palatin nih punya kayak pertahanan perlindungan alami dan juga keindahan pemandangan sungai Tiber. Sedangkan Bukit Aventin menyediakan tanah yang subur buat pertanian. Akhirnya buat nyelesain perselisihan mereka, kedua bersaudara itu beralih ke ramalan. Mereka baca tanda-tanda dari para dewa lewat penampakan burung.
Pokoknya ramalannya tuh mereka kayak harus mengamati burung-burung gitu, buat tentuin tindakan atau orang mana yang disukain sama para dewa. Mereka pun nyiapin tempat suci di bukit masing-masing dan mulai nyari burung. Remus ngaku udah ngeliat 6 burung, sementara Romulus bilang kalau dia ngeliat 12 burung. Karena Romulus ngeliat lebih banyak burung, makanya dia menyatakan kalau dia adalah pemenang yang pasti. Tapi Remus ngeklaim nih, lo bisa ngelihat 12 burung memang lebih banyak, tapi gue ngelihat lebih dulu 6 burung. Jadi gue yang menang. Mereka terus bersiteru dan sayangnya kedua bersaudara ini tetap gak nemuin titik tengah. Sampai akhirnya Romulus mulai gali parit dan membangun tembok di sekitar bukitnya, Bukit Palatin. Si Remus nih gak terima, dia kayak tersinggung dan dia kayak ngecengin gitu tembok yang udah dibangun sama saudaranya. Dia terus mengolok-ngolok Romulus sampai dia ngelewatin batas itu, dia ngelewatin tembok itu sambil bercanda. Karena dia terus-menerus mengejek, habislah batas kesabaran Romulus. Romulus yang marah karena diremehkan sama saudaranya langsung membunuhnya. Pada saat itu, melewati batas suci kota itu dianggap pelanggaran serius secara religius dan simbolis. Jadi Romulus mutusin untuk membunuh saudara kembarnya sendiri. Batas suci kota dalam konteks Roma kuno disebut sebagai pomerium dan punya makna ritual, religius, dan politik yang sangat penting. Pomerium memiliki arti tanah di balik dinding kota, tapi artinya lebih luas dari sekedar tanah. Daerah itu ditetapkan secara hukum dan agama yang ditandai dengan cipi. Nah, cipi apa sih? Cipi Romawi terbuat dari kayu atau batu yang berfungsi nandain batas pomerium setelah tembok kota diperluas. Jalur saluran air juga, dan kursus publikus atau layanan kurir dan transportasi. Di dalam pomerium berlaku aturan-aturan keagamaan khusus. Bangunan militer dan kuil tidak boleh dibangun di dalamnya tanpa izin khusus. Nggak boleh bawa senjata kecuali dalam prosesi kemenangan atau triumphs. Para pejabat tinggi atau magistrat dan juga jenderal itu tidak boleh membawa pasukan masuk melalui pomerium karena dianggap membawa perang ke dalam kota yang damai. Jenderal pun yang balik dari perang itu harus nunggu di luar batas suci sampai diizinin masuk buat menerima penghargaan atau melakukan prosesi. Jadi saat Romulus mendirikan Roma, dia tuh bikin batas kota dengan pembajak yang ditarik lembu dan sapi. Dia nyiptain alur sebagai simbol suci. Jadi ya ini pelanggaran terbesar sih menurut dia. Dan selain karena melanggar batas suci kota, ada beberapa versi tentang gimana Remus terbunuh. Dalam versi Livy, seorang penulis dan sejarawan Romawi kuno, Remus meninggal begitu aja setelah melompati tembok Romulus, yang dianggap sebagai tanda dari para dewa tentang kekuatan dan takdir Roma. Menurut versi lain, Remus dibunuh karena ejekannya oleh salah satu pendukung Romulus, entah Fabius atau Celer, yang membunuh Remus dengan ngelemparin sekop ke kepalanya. Setelah itu Romulus dengan sedih nguburin saudara kembarnya, ngasih dia penghormatan pemakaman yang sakral. Tapi sebagian besar sumber pasti bilang kalau Romulus lah yang membunuh Remus. Dan akhirnya didirikanlah Roma. Kematian Remus dan pendirian Roma dikasih tanggal, yaitu tanggal 21 April 753 sebelum Masehi oleh Livy, sejarawan yang tadi aku bilang. Maka Romulus pun jadi pendiri tunggal dan raja pertama Roma. Romulus namain kotanya Roma sesuai dengan namanya sendiri. Habis kotanya didirikan, Romulus memberlakukan sistem pemerintahan yang menetapkan senator dan bangsawan. Populasi awal Roma itu dipasok sama para buronan, orang buangan, budak yang kabur, dan penjahat, dan juga orang buangan lainnya. Karena inflasi populasi pria, Roma pun gak bisa menghasilkan generasi mereka sendiri. Rasio wanitanya rendah. Akhirnya apa? Para pria Romawi mutusin buat nyulik wanita dari kota tetangga. Mereka pun ngundang kaum Sabin dan Latin ke festival Kronus di Circus Maximus. Abis itu para pria Romawi bawa paksa pergi wanita-wanita ini ke Roma. Banyak dari wanita-wanita ini dibujuk buat nikah. Peristiwa ini dikenal sebagai penculikan wanita Sabin, Raptio Sabinarum. Sebagai tanggapan atas pemerkosaan dan penculikan para wanita ini, para pria Sabin dan Latin berperang melawan Roma. Hebatnya Romulus bisa loh memenangkan perang ini, dan kemenangannya adalah kemenangan pertama Roma. Tapi meskipun kalah, Raja Sabin Titus Statius nyoba nyerang Roma lagi dengan berbaris menuju benteng Kapitolin. Pasukan Sabin pun mengepung pasukan Romawi dan pasukan Romawi
hampir kalah pada saat itu. Sampai Romulus berdoa kepada Jupiter buat minta bantuan. Jupiter pun menjawab dan bantuin pasukan Romawi meraih kemenangan terakhir. Akhirnya setelah begitu banyak darah tertumpah, para wanita Sabin yang udah jadi selir orang-orang Romawi pun mohon kepada saudara-saudara mereka buat mencari perdamaian dengan orang Romawi. Dan setelah perdamaian tercapai, bangsa Romawi dan Sabin pun sepakat buat bersekutu. Romulus dan Titus Statius pun memerintah bersama. Mereka memerintah bersama selama 5 tahun dan mengintegrasikan adat istiadat satu sama lain dari kalender, dewa, dan bahkan taktik militer mereka. Ini adalah masa damai di Roma, tapi keharmonisan antar kota ini berakhir karena tindakan Tatius. Setelah 5 tahun yang makmur ini, Tatius tertangkap basah melindungi beberapa sekutunya yang udah ngerampok Lavinium, yang merupakan sekutu Roma, dan bunuh beberapa duta besar mereka. Senat pun akhirnya mutusin bahwa Tatius harus pergi ke Lavinium buat berkorban dan nenangin penduduk setempat dan juga dewa atas kejahatannya. Dia harus minta ampun dengan diasingkan. Saat berada di Lavinium, Tatius pun dibunuh dan Romulus menjadi satu-satunya raja Roma. Selama 20 tahun berikutnya, Romulus berusaha memperluas wilayah Roma lewat perang. Romulus pun mimpin beberapa perang penaklukan kecil terhadap kota-kota tetangga kayak Fidenae dan Veii. Perlahan-lahan Romulus mulai ngambil wilayah di sekitarnya. Roma nih jadi makin luas. Romulus juga memperkuat kekuatan militernya, bikin Romawi jadi kerajaan yang kuat sampai ratusan tahun mendatang. Dan akhirnya ketika Numitor meninggal, Romulus pun masukin Alba Longa ke dalam wilayahnya, wilayah Roma. Tapi sebenarnya gimana sih sosok Romulus sebagai penguasa? Jadi sebenarnya selama masa pemerintahan Romulus, dia dipandang rakyat, dia perlahan menjadi otokratis. Dan akhirnya para senat pun marah. Pada suatu hari, pas dia lagi ninjau pasukannya di kampus Marsius, Romulus ngilang dalam badai petir. Banyak yang bilang kalau Romulus udah terbunuh di pusaran angin dan tubuhnya nggak pernah ditemuin. Versi lain bilang Romulus naik ke surga, diangkat sama dewa Mars. Setelah kematiannya, Romulus pun didewakan dan disembah sebagai dewa Quirinus. Fakta menarik, Quirinus awalnya tuh sebenarnya dewanya kaum Sabin. Dan sekarang Quirinus pun diadaptasi menjadi dewa pelindung warga sipil dan bangsa Romawi. Kultus Quirinus berpusat di Bukit Quirinal, salah satu dari 7 bukit di Roma. Dan setelah kematian Romulus dan juga Tatius, Senat Romawi pun memilih raja kedua, Numa Pompilius, yang sebelumnya adalah senator. Ada banyak perdebatan tentang apakah Romulus dan Remus adalah orang yang sungguhan atau cuma mitos atau bahkan kombinasi keduanya. Sebenarnya sebagian besar sarjana itu percaya bahwa Aeneas lah yang mendirikan Roma. Ada juga yang bilang kalau Romulus dan Remus ini anaknya Aeneas, bukan cicit buyutnya. Banyak versi ya sejarah ini ya. Kalau menurut kalian versi mana nih yang benar? Versinya banyak banget sama kayak jalan menuju Roma, cie. Tapi kenapa sih banyak jalan menuju Roma? Kenapa disebut kayak gitu? Jadi Roma pada masa Kekaisaran Romawi itu pusat dunia, pusat pemerintahan, pusat budaya, pusat agama. Untuk mempertahankan kekaisaran yang luas, Kekaisaran Romawi pun bangun sistem jalan raya raksasa yang dalam bahasa Latin dikenal sebagai viae atau bahasa Inggrisnya via, yang artinya jalan atau jalanan. Banyak jalan utama dibangun secara radial atau berhubungan dan berakhir di Roma. Jadi benar-benar literally semua jalan menuju Roma. Semua jalan mengarah ke Roma. Semua dirancang supaya para pejabat, tentara, dan pedagang itu bisa bergerak efisien ke ibu kota dan dari ibu kota. Di Roma kuno ada titik yang disebut Miliarium Orium atau batu emas mil di Forum Romanum yang jadi titik nol semua jalan di Kekaisaran Romawi. Ini memperjelas kalau Roma itu pusat dunia, baik secara fisik maupun simbolik. Sebenarnya ada banyak versi dari pepatah ini. Di bahasa Latin disebut ini, artinya ini. Di Inggris, all roads lead to Rome. Di Prancis, ini. Dan tentunya di Indonesia, banyak jalan menuju Roma. Jadi kalau kalian lagi ada masalah atau stuck menghadapi sesuatu, ingat aja pepatah ini. Jangan menyerah, tetap semangat. Oke, sampai di sini dulu kisah si kembar pendiri kota Roma, Romulus dan Remus. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request,
ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I'll be excited and I'll see you on my next video. Bye. Mungkin jadi hiperbola ya, hiperbola. Menurut legenda, mereka dibesarkan sama serigala betina sampai gede. Anjrit, kaget banget. Di Roma kuno ada titik yang disebut